Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng. Video ini disponsori oleh Universitas Muhammadiyah Metro dan Kemdikbud dalam program pendidikan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 10 kali ini, materi yang akan kita bahas adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan antara konduktor dan isolator. Bersifat isolator pada saat bahan semikonduktor tidak mampu menghantarkan arus atau tidak mampu menghantarkan panas. Bersifat konduktor pada saat bahan semikonduktor mampu menghantarkan panas atau mampu menghantarkan arus listrik. Tujuan perkuliahan adalah mahasiswa memahami dasar piranti elektronika berbahan semikonduktor. Mahasiswa mampu menjelaskan peralatan elektronika berbahan semikonduktor. Pengertian dasar bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang memiliki sifat konduktivitas di antara konduktor dan isolator, disebut juga dengan bahan setengah konduktor, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dia memiliki sifat konduktor, juga memiliki sifat isolator, sehingga bahan semikonduktor ini adalah suatu bahan yang memiliki sifat konduktivitas. Dia mampu menghantarkan arus atau mampu menghantarkan panas pada keadaan tertentu. Struktur pita energi pada semikonduktor hampir sama dengan struktur pita energi pada isolator. Akan tetapi celah energi antara pita valensi dan pita konduksi pada isolator relatif kecil, yaitu sekitar 1,1 elektron volt. Pada suhu rendah, semikonduktor akan berperilaku seperti isolator, sedangkan pada suhu tinggi, elektron yang berada pada pita valensi akan memperoleh energi kinetik yang mampu untuk memindahkan elektron ke pita konduksi, sehingga pada pita konduksi terdapat elektron yang dapat bergerak bebas. Beberapa bahan yang digunakan pada bahan semikonduktor adalah silikon, germanium, gallium. Ini adalah bahan-bahannya. Pita energi bahan semikonduktor pada suhu rendah. Oke, ini adalah tampilan pita energi pada bahan semikonduktor pada suhu rendah. Elektron masih berada pada pita valensinya, tidak bergerak, tidak berpindah. Ini adalah celah energinya memiliki nilai 1,1 elektron volt. Jadi seperti itu. Ini adalah pita konduksi atau disebut juga dengan hole. Jadi seperti itu. Apabila pada suhu rendah, maka elektron pada pita valensi atau elektron valensi berada pada keadaannya atau berada pada kedudukannya. Tetapi pada suhu tinggi, elektron akan berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, dan begitupun sebaliknya, bahan hole pada pita konduksi berpindah ke pita valensi, elektron berpindah ke atas, hole pindah ke bawah. Jadi seperti itu, ada perpindahan, dua-duanya berpindah seperti itu ya, sama-sama saling melakukan perpindahan, melakukan pengisian, jadi dan melakukan pengosongan. Elemen semikonduktor periodik ada 3 macam. Pertama adalah kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Kalau pada kolom 3 itu adalah boron, aluminium, gallium dengan indium. Pada kolom 4 itu ada karbon, ada silikon, ada germanium, ada tin. Pada kolom 5 ada nitrogen, ada fosforus, ada arsenik, ada antimoni. Susunan atom pada bahan semikonduktor intrinsik murni adalah seperti ini. Silikon dan germanium, jenis semikonduktor penting dalam elektronika. Ini adalah silikon dan germanium, ini ada pada LED gitu ya. Terletak pada komponen 4 dengan elektron valensi adalah 4. Elektron valensi itu adalah elektron terluar. Kalau elektron bebas dan bagian paling luar. Kalau misalkan digambarkan itu seperti ini. Nah ini, yang ini adalah silikon, yang ini adalah germanium.
pada silikon itu dia memiliki nomor adalah 14. Kalau misalnya kita melihat susunan elektron, penyusunan elektron adalah 2, 8, habis itu sisanya gitu ya. Kalau misalnya 2, 8, ini 16, baru sisanya gitu ya. Ini sama-sama elektron terluarnya itu adalah elektron valensinya sama-sama 4. Ini 4. Ini juga 4 gitu ya. Ini antara struktur silikon dengan germanium. Sehingga kalau digambarkan secara ringkas, hubungan ikatan antara atom silikon yang satu dengan yang lain itu bentuknya seperti ini. Ini silikon punya plus 4, habis itu antara atomnya juga plus 4, sehingga ini gabung seperti itu. Ini adalah strukturnya. Struktur atau kristal silikon ada satu inti atom nukleus, masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Ikatan ini inti atom yang stabil adalah jika dikelilingi oleh 8 elektron. Jadi setiap lengan itu berikatan dengan elektron yang lain. Sehingga 4 buah elektron dalam atom kristal tersebut membentuk ikatan kovalen dengan ion-ion atom tetangganya. Energi untuk melepaskan ikatan kovalen silikon adalah sebesar 1,1 elektron volt dan germanium adalah 0,7 elektron volt. Semakin tinggi suhu ruangan, maka energi kovalen juga akan meningkat. Jadi seperti itu besar energinya. Dia akan, kalau misalkan pada suhu tinggi, ini elektronnya bisa mudah terlepas ya. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan ini adalah silikon pada suhu 0 derajat Kelvin, ini elektronnya berada pada masing-masing gitu ya. Pada pita elektron valensinya masih berikatan satu sama lain. Tetapi apabila pada suhu tinggi, itu bisa mengakibatkan elektron itu terlepas gitu ya, sehingga menyebabkan ada hole di sini. Jadi seperti itu. Ini bukan hanya pada suhu tinggi ya, tetapi kalau misalkan kita di sini kita beri tegangan, maka atau sumber arus, kita masukkan elektron, bisa jadi pada tegangan tertentu, pada besarnya arus tertentu, maka ini elektron juga mampu berpindah. Jadi seperti atau terlepas dari kedudukannya akan digantikan dengan elektron yang lain. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan dihubungkan dengan sumber tegangan DC gitu ya. Sumber tegangan DC, ini adalah stop kontaknya, ini adalah bahan semikonduktor intrinsiknya. Jadi ketika ini belum dihubungkan adalah bentuknya seperti ini, tetapi ketika sudah dihubungkan di sini ada arus listrik, maka elektron itu akan masuk gitu ya. Kalau misalkan di sini tadi ada hole, maka ini akan masuk gitu ya. Di sini tadinya ada elektron, ini akan berpindah gitu ya. Kalau misalkan ini tidak di sini kosong, ini akan berpindah ke sini gitu, dari H2 pindah ke sini gitu. Tetapi dari elektron pada bagian yang ini akan pindah ke tempat yang lain gitu ya. Kalau misalkan ada hole yang kosong, jadi seperti itu akan terjadi loncatan atau perpindahan elektron kalau misalkan dihubungkan dengan arus DC. Ini proses aliran muatan tersebut disebut dengan arus drift, yaitu peristiwa hantaran listrik pada semikonduktor akibat adanya dua partikel masing-masing bermuatan positif dan negatif yang bergerak dengan arah yang berlawanan karena pengaruh medan listrik, sehingga kerapatan arus berubah. Ini persamaannya. Ini adalah sifat-sifatnya dari atom silikon dengan germanium. Bahan semikonduktor ekstrinsik, kita dapat memasukkan pengotor atau doping. Doping itu berarti tambahan gitu ya, berupa atom-atom dari kolom 3 atau 5 dalam tabel periodik ke dalam silikon dan germanium. Tujuan dari doping adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor untuk memperoleh semikonduktor dengan satu pembawa muatan. Ini atau disebut juga dengan dari semikonduktor ekstrinsik ini ada beberapa semikonduktor tidak murni. Yang pertama adalah semikonduktor tidak murni. Yang pertama adalah tipe P. Tipe P ini adalah semikonduktor dari silikon yang diberi doping boron, gallium dengan indium.
boron, gallium, dan indium itu memiliki 3 valensi. Elektron valensinya 3 buah, dan sehingga 1 kosong. Apabila dihubungkan di sini ada silikon ini plus 4 diberi boron atau gallium dengan indium yang hanya memiliki positif 3, maka dia akan menghasilkan 1 hole. Gitu, 1 hole di sini akan menghasilkan 1 hole. Maka tipe P ini, bahan silikon tipe P ini disebut dengan dengan aseptor. Tipe N, pada bahan silikon diberi doping fosforus, jadi silikonnya diberi fosforus atau arsenik yang memiliki pentavalen atau memiliki elektron valensi itu 5. Jadi di sini ada silikon, di sini dikasih fosforus atau arsenik yang memiliki elektron valensinya itu adalah 5. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 elektron valensi, jadi 1 elektron bebas. Sehingga elektron ini karena dia memiliki kelebihan elektron, maka ini disebut dengan tipe N atau dia sebut pendonor. Jadi seperti itu. Maka jenis semikonduktor ekstrinsik atau tidak murni adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom masing. Jadi ada atom lain, jadi dimasukkan pada silikon gitu ya. Yang pertama, pada semikonduktor tipe N, pengotoran atom pentavalen gitu ya, seperti P, arsenik gitu ya. Atom pengotoran yang disebut dengan atom donor, pembawa muatannya adalah elektron. Pada semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, indium gitu ya. Atom pengotornya disebut dengan akseptor karena pembawa muatan hole gitu. Kalau tipe N tadi dia memiliki kelebihan elektron, makanya disebut pendonor gitu. Kalau misalkan pada tipe P itu kekurangan elektron, ada 1 hole, maka disebut dengan akseptor. Oke, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, ada tipe P, semikonduktor tipe P, dan semikonduktor tipe N. Maka tugas kalian adalah silakan membuat kelompok terdiri dari 3 orang. Masing-masing 1 kelompok itu terdiri dari 3 orang, sehingga terdapat 4 kelompok. Tugasnya adalah buatlah penjelasan tentang semikonduktor tipe PN, tipe NP, tipe PNP, tipe NPN, serta contoh bahannya masing-masing gitu ya. Contoh bahannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.